Kita masuk ke sesi panel discussion. Ada Kak Erikson dulu ya. Oke, boleh nih pertanyaannya. Ini kan materinya sangat bagus ya Kak ya. Untuk motivasi hidup atau personal branding. Ini saya pengen nanya dong. Ini kan banyak anak muda nih Kak. Mereka ini pertama emosionalnya sangat tinggi ya. Dan dia itu sangat tergesa-gesa dalam menghadapi atau mengerjakan suatu hal. Nah, ini kan banyak mereka ini kan kayak kondisi COVID-19 ini kan personal branding mereka itu 180 derajat berubah total ya Kak ya. Yang tadinya sabar menjadi emosional, stres, bisa jadi gila nih. Nah, saya mau nanya sama kakak-kakak semua nih, makna hidup atau pendekatan khusus Kak buat teman-teman kita ini untuk membangkitkan personal branding mereka itu seperti apa? Untuk meyakinkan, lo bisa loh, jangan seperti itu. Untuk membangkitkan sedikit aja, membangkitkan personal branding mereka Kak. Oke, siap. Ya, mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Syifa terlebih dahulu nih Kak. Yang Erikson lakukan sebenarnya sudah benar sih, sudah baik sekali, yaitu menciptakan ruang aman dan nyaman untuk teman-teman berbagi nih. Kita ada kapasitasnya, sampai situ dulu. Apa yang kita bisa bantu sebagai teman, kita bantu. Lo butuh apa, teman diskusi? Oke, yuk ngobrol, yuk lo mau apa ke depannya nih. Tapi kita di sini stres yang dimaksud ya, kalau memang sudah sampai si orang ini tidak bisa diajak komunikasi logis, kita nggak ada salahnya loh minta bantuan profesional. Tapi bahwa Erikson sudah berusaha menciptakan ruang aman untuk dia berbagi, untuk dia mengeluarkan pikirannya tanpa dihakimi terlebih dahulu, diterima aja dulu. Itu sebagai teman, aku rasa sudah betul ya, sudah betul. Ya, terima kasih Kak Syifa. Bisa dibantu juga dari Kak Iswan dan Kak Ardi. Anyway, Mas Erikson, terima kasih sudah bertanya. Saya ingin memberikan beberapa prinsip yang biasanya saya pegang dan saya share kepada klien saya ketika mereka struggle dengan banyak hal di satu waktu. Pertama, saya biasanya sering sekali menggunakan frame, lakukan sesuatu itu dari yang terdekat dan termudah, bukan terjauh dan tersulit. Saya ingin menggunakan analogi soal matematika, teman-teman. Kenapa soal nomor 1 selalu lebih mudah dibandingkan soal nomor 10? Dan kenapa kita diminta untuk mengerjakan dari nomor 1 dulu? Karena teman-teman, ketika kita berhasil menyelesaikan soal nomor 1, ada kepercayaan diri untuk menyelesaikan soal nomor 2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kerasa banget selama pandemi ini teman-teman, rencana kita terhadap masa depan itu jadi banyak reschedule-nya lah bahasanya. Banyak yang harus tertunda, banyak yang harus gagal dan sebagainya. Dan ini erat kaitannya dengan namanya manajemen ekspektasi. Mas, berarti kita nggak boleh bermimpi tinggi-tinggi dong dan sebagainya. Jawabannya boleh. Tapi di manage itu adalah tergantung resources dan tergantung sikon sekarang seperti apa. Kalau tadi misalnya ditanya apakah orang stres itu diajak bicara nanti dia bisa tambah apa gitu. Kalau bagi saya justru malah orang stres itu levelnya adalah didengarkan. Levelnya didengarkan. Tidak usah diberikan solusi dan sebagainya. Nah, jadi Mas Erikson, kalau misalnya ada orang yang curhat ke Mas Erikson, tanya dua hal. Pertama adalah setelah kamu bercerita, kamu ingin didengarkan atau pengen dapat solusi? Gitu. Kalau dari saya itu. Boleh. Siap Kak Iswan. Silakan Kak Andika ya. Kita orang Indonesia kerap kali bertindak terburu-buru untuk menyelesaikan sebuah luka. Gitu. Jadi ketika misalnya Mas Erikson yang ngelihat ada teman-teman, ada 3, 4 orang, 5 orang, tampaknya tidak termotivasi, jiwa hero kita ini kadang-kadang terlalu keburu-buru untuk ingin segera menolong gitu. Kita harus ngelakuin apa ya? Kita perlu ngelakuin apa ya? Kita perlu ngelakuin apa ya? Kadang-kadang malah kita nggak perlu ngelakuin apa-apa untuk ngajarin orang bisa bangkit dengan kekuatan dan sumber dayanya gitu. Jadi ketika Mas Erikson melihat bahwa dia tidak termotivasi gitu, mungkin kita akan bisa membantu gitu. Kita akan bisa membantu, tapi bagaimana kalau sebenarnya bantuan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajarin dia untuk bangkit. Mungkin dia tidak butuh solusi, tapi dia mungkin membutuhkan waktu. Jadi ketika dia membutuhkan waktu, tapi saya mau bilang bukan waktu yang menyembuhkan. Waktu adalah mediator. Maka ketika dia sudah menemukan waktu, kita bisa lihat nih, kita bisa masuk di mana. Tetapi dengan pernyataan ini, kalau saya selalu bilang,
nggak apa-apa kok nangis, nggak apa-apa kok terluka, dan nggak apa-apa kalau hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita masih manusia, maka kalau hari ini sedang menangis dan tidak termotivasi, ya nggak apa-apa. Cukup kita bisa melakukan hal-hal sederhana dengan mengizinkan hal-hal itu terjadi dulu. Gitu, Erikson. Oke, semoga sudah terjawab ya, Kak Erikson. Luar biasa nih ya, dari ketiga panelis langsung memberikan dari perspektifnya masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan ya, dari Kak Sukrisdiansyah ya, bagaimana cara kita untuk mengubah pandangan terhadap kalimat beban keluarga? Oke, mungkin bisa dibantu dari Kak Iswan, silakan Kak. Beban itu sendiri teman-teman kita tinggal tergantung memaknainya gitu. Beban itu kan berarti kita merasa kita yang menjadi pemberat masalah orang lain ya. Nah, tapi teman-teman kata beban itu sendiri adalah bisa jadi kita sendiri yang pilih. Kalau saya melihatnya adalah kita yang bertanggung jawab dengan keluarga. Jadi bukan mengubah pandangan sebenarnya teman-teman, tapi lebih pada menyadari peran kita di rumah sebagai apa. Jadi kan menghambat ya, beban itu kan menghambat dan sebagainya. Padahal setiap orang punya responsibility-nya sendiri, punya perannya sendiri-sendiri di keluarganya. Bukan mengubah pandangan terhadap beban keluarga, tapi kalau saya mengganti kata beban menjadi responsibility atau tanggung jawab, itu lebih mature. Jadi mindset is everything. First impression kalian terhadap sesuatu akan menentukan action berikutnya. So kata beban akan berujung pada emosi negatif dan perilaku negatif, malas-malasan, mager, self-damning dan sebagainya, nyalahin pemerintah, nyalahin negara. Tapi kalau misalnya kita memaknai sebagai responsibility kayak, oke, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Siap, semoga terjawab ya. Jadi mengubah juga respon kita nih ya, menganggapnya ini beban, tapi harusnya digubah menjadi responsibility. Oke, kita langsung aja nih mendengar juga pertanyaan dari Kak Dini ya. Saya akan unmute. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama itu, bagaimana sih pendapat kakak-kakak itu tentang toxic positivity itu? Nah, kita yang awam ini sebenarnya jadi takut mau, misalnya ada orang yang cerita, terus kita jawab kayak, semangat ya, terus sabar ya. Itu kan banyak yang bilang kalau itu toxic positivity kayak gitu. Sebenarnya kita harus merespon yang kayak gimana? Gitu, yang pertama. Terus yang kedua, dulu itu inget banget saya kalau main Twitter, main Facebook itu kalau misalnya kebanyakan upload foto atau misalnya curhat tentang sehari-hari gitu dibilangnya narsis atau over pede kayak gitu. Sedangkan sekarang apa-apa itu ada gitu di internet, bahkan bisa transfer uang, segalanya tuh bisa lewat internet. Nah, ini tuh sebenarnya menurut pendapat kakak jatuhnya lebih ke kita bisa sudah bisa beresiliensi daring atau kayak ada dampak negatifnya gitu dari segala hal bisa dilakukan melalui teknologi atau internet ini. Thank you Kak Dini. Boleh dibantu oleh Kardika nih Kak. Toxic positivity memang sedang beredar nih, karena mungkin menurut saya pemahaman yang setengah-setengah tentang positif psikologi gitu. Makanya sebenarnya teman-teman, positif psikologi ini nggak bicara soal kamu menjadi orang yang positif, enggak. Positif dan negatif itu dua-duanya baik kayak gitu. Ada positif dan negatif itu baik. Maka ketika teman-teman misalnya ketemu sama orang yang tampaknya tidak bersemangat, berduka atau bersedih, saya sih meminta kalau boleh jangan bilang sabar kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa bilang it's okay, nggak apa-apa kalau lagi bersedih sekarang. Ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya apa? Kamu butuh apa dari saya kayak gitu. Kalau dia jawab saya nggak butuh apa-apa dari kamu, ya udah dia lagi nggak butuh kayak gitu. Selesai kan? Teman-teman juga nggak harus capek-capek juga mau capek-capek ngebantuin teman orang dia nggak butuh gitu. Teman-teman juga nggak harus capek ngingetin bagaimana itu bersifat sabar karena teman-teman nggak pernah tahu rasanya ada di posisi dia. Nah terus kemudian yang keduanya soal lagi banyaknya ini informasi yang ada di jagat raya sehingga teman-teman bisa mengakses everything, teman-teman bisa mendapatkan apapun kayak gitu. Mendapatkan informasi di media itu bagus, tetapi belum tentu benar kayak gitu. Jadi teman-teman lebih baik bertanya sama ahlinya, ataupun kalau misalnya mau membaca sebuah informasi, cek siapa sumbernya. Jadi begitu banyak informasi terkait dengan resiliensi, ketangguhan, salah satu ketangguhan yang paling penting aja, ketangguhan membaca sampai selesai informasi yang ada dan memastikan dari mana sumbernya. Udah itu sih Kak, kalau dari saya. Ya, semoga sudah terjawab ya Kak Dini ya. Thank you banget Kak Ardika. Ketika dengan berbagai macam fitur yang ada, apakah kita menggunakan itu menjadi salah satu bukti kalau kita tuh resilience apa enggak gitu. Nah, salah satu tadi aspek atau ciri dari digital resilience atau online resilience adalah digital skills dan attitude.
digital skills dan attitude. Dulu mungkin kita nggak terbiasa dengan yang e-wallet harus gimana ya, harus di-scan barcode dan sebagainya. Ketika kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam kemajuan yang ada, itu bukti kalau kita resilience. Karena kunci dari resilience, teman-teman, sebagai positive strength-nya kita, jadi faktor protektif kalau di psikologi, itu adalah adaptasi. Kemudian tadi saya ingin menambahkan dari Mas Adhikara, teman-teman terkait emosi, ini nanti semoga bisa menjadi refleksi buat kita semua. Teman-teman saya sarankan satu, nonton film Inside Out dari Pixar atau Disney, karena advisor-nya adalah Paul Ekman. Paul Ekman itu adalah psikolog dan pakar mikroekspresi. Dan dia menyebutkan kalau setiap emosi itu punya fungsi. Saya kasih contoh, ini pura-pura ya, jangan dianggap serius. Misal deh, saya iseng gitu, ngumpetin kacamatanya Mbak Syifa, dan Mbak Syifa marah. Menurut teman-teman wajar nggak Mbak Syifa marah? Wajar. Karena itu adalah barang yang dia butuhkan, itu barang yang dia sukai, atau mungkin itu barang yang dia sayangi. Tapi bagaimana marahnya Mbak Syifa jadi baik atau buruk adalah bagaimana cara mengekspresikannya. Marah itu basic emotion kita. Makanya tadi saya sepakat dengan Mas Ardi ketika bilang kalau kamu sedih ya rasakan aja kesedihannya. Bagaimana cara mengekspresikan kesedihan akan menentukan sehat tidaknya rasa sedih kita. Seperti itu, Mbak Sela dan Mbak Dini. Semoga bisa semoga jawab. sudah terjawab, Kak Dini ya. Kita masuk langsung nih ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Bella Anisaurifah ya. Mau bertanya, bagaimana cara mengeluarkan emosi ataupun unek-unek yang ada di kepala? Karena jujur saya kalau emosi capek banget sama kehidupan karena saya pendam. Saya nggak pernah bisa menangis ketika saya lelah, dan itu bertumpuk di kepala. Saya takut suatu waktu emosi saya ini meledak sewaktu-waktu, dan bagaimana saya harus bisa menghindari itu gitu ya. Boleh dibantu oleh Kak Syifa, silahkan Kak. Wah, itu kalau kita bayangin balon ya teman-teman. Balon itu kalau kita isi air terus, lalu airnya nggak kita keluarkan dikit-dikit, terus diisi air itu jadinya balonnya akan meledak. Dan kita akhirnya mau menyatukan balonnya lagi lebih susah jadinya dibandingkan kalau kita keluarkan sedikit-sedikit. Mungkin itu gambaran yang suka diulang-ulang oleh mentor saya ketika membahas tentang emosi ini. Caranya kembali lagi banyak banget yang bisa kita coba. Mungkin bisa mulai dari ada yang suka cerita. Mungkin ya teman-teman ada yang lebih nyaman ngomong, cerita. Nggak apa-apa banget. Mungkin kita bisa mulai nih, buat teman-teman juga yang merasakan seperti ini, kita lihat sekeliling kita, ada nggak nih teman kita atau keluarga yang bisa kita ajak duduk, sampaikan juga ekspektasi kita seperti apa, seperti yang Kak Iswan dan Kak Ardi katakan tadi, kita harus menyampaikan ekspektasi kita apa ke orang-orang sekitar kita. Saya cuma mau didengar sekarang, saya punya masalah gini. Atau mungkin kalau kurang nyaman, cerita dulu, bisa dengan dituliskan. Itu ada banyak banget cara journaling. Oke, terima kasih juga sudah terjawab ya tadi Kak Bella. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Randy ya. Saya akan unmute Kak Randy, dari tadi masih raise hand ya. Silakan Kak Randy. Boleh sharing kok Kak Syifa. Kalau dari Kak Syifa sendiri sedikit cerita itu apa ya kok bisa langsung sekarang itu ada di bergelut di area positif psikologi. Mungkin boleh sharing apakah karena waktu kuliah dulu ada penjurusan spesifik ke positif psikologi kah atau kayak gimana gitu ya. Terus terkait positif psikologi ini ada nggak ya kayak semacam induk referensinya gitu. Dan kalau misalnya saya mau pengen belajar lebih tentang positif psikologi itu apakah ada wadahnya, semacam komunitas apa kayak entah itu di WhatsApp atau Telegram group gitu, Kak Syifa. Itu satu. Yang kedua, singkatnya itu perbedaan antara psikologi biasa gitu ya, yang umum dengan clinical psikologi, dan mungkin disambungin dengan positif psikologi itu sebenarnya bedanya lebih ke gimana sih Kak? Kalau ditanya awalnya gimana aku kenalnya, dulu itu sempat kenal dikit sebenarnya di kuliah. Kemudian setelah lulus, mulai nih mendalami, kenal sama yang namanya Martin Seligman. Kalau saya, jadi waktu itu, kebetulan Sehat Jiwa Bahagia tempat saya sekarang itu memang bergeraknya di positive psychology dan community psychology. Kenapa tertarik? Karena waktu itu saya kenalnya awalnya bahwa psikologi positif itu melihat fokusnya itu ke ke kualitas diri, ke kekuatan diri dulu untuk planning ke depannya,
planning growth diri. Itu sih yang membuat saya tertarik ke positive psychology. Jadi nggak melulu bahas tentang masalah yang kita hadapi, tapi apa nih yang mau kita kembangkan dari diri kita, modal apa yang kita punya untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Referensi. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar positive psychology, sebenarnya kalau di Indonesia sudah ada ininya, saya lupa, Ikatan Psikologi Positif Indonesia. Itu yang mengetuai Bu Laila namanya. Jadi kalau tertarik belajar juga ada University of Pennsylvania itu membuka kesempatan kok untuk belajar tentang positive psychology. Itu apa ya, markasnya Martin Seligman itu. Jadi bisa di Coursera juga mereka buka course kok kalau teman-teman mau belajar untuk diri sendiri ya. Itu fokusnya kembali lagi ke diri kok. Kalau pengalaman saya belajar itu dikembalikan lagi ke diri. Gimana kamu sudah sejauh mana mengenal diri sebelum kita berangkat ke menolong orang lain, seperti itu. Wow, siap Kak Syifa. Dan karena waktunya juga terbatas gitu ya, jadi itulah tadi pertanyaan yang menutup sesi panel discussion kita ya, yang pastinya dari semua kita di sini kita punya cara yang masing-masing juga ya, dan semua balik lagi ke respon kita ya. Ayo kita berpikir lebih positif lagi dan semangat ya teman-teman semuanya yang mungkin sedang berjuang juga gitu ya. Akhir kata saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panelis yang sudah menyempatkan waktunya di sini ya. Luar biasa sekali para panelis kita. Di sini ada Kak Iswan, Kak Syifa ya. Lalu juga ada Kak Ardika. Ya, terima kasih juga kepada media partner dari Kren, ada situs lomba, webinar dan dari event. Juga sponsor kami ada Spirit Psychology Center dan juga Quantum Edukasi Indo Paradigma ya, yang telah mensupport acara hingga sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti seminar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga seminar ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan pastinya sampai jumpa di seminar by Kren lainnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari Kren di @krenindonesia dan juga Facebooknya di Kren Entertainment Indonesia. Thank you, selamat sore dan sampai jumpa.